Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Terbuka untuk dijual, Benjamin Pavard dilirik klub-klub Eropa. Sejumlah klub top Eropa tengah mengincar bek Inter Milan, Benjamin Pavard. Pada bursa transfer musim panas ini, Inter bisa melepas Pavard jika ada tawaran yang dianggap tepat secara finansial, tulis laporan Sport Mediaset. Meski belum ada tanda-tanda kepindahan, status Pavard bukan lagi tak tergantikan di skuad. Pavard bergabung dengan Inter pada musim panas 2023 dari Bayern Munich dan telah membela Nerazzurri selama 2 musim. Usianya yang akan menginjak 30 tahun musim depan membuat Inter mempertimbangkannya bukan sebagai pemain jangka panjang, terlebih angka gajinya tinggi. Jelas sumber tersebut, klub mulai membuka diri terhadap opsi menjual pemain asal Prancis itu. Laporan tersebut menyebut ketertarikan datang dari sejumlah klub besar Eropa. Meski belum ada nama yang disebut secara spesifik, jika tawaran datang dari klub yang menarik bagi Pavard dan menguntungkan bagi Inter, transfer bisa terjadi. Ungkap laporan itu, Pavard memiliki daya tarik berkat pengalaman dan gelar yang telah ia raih. Tolak tawaran tim Inggris, Bisek incar posisi inti di Inter musim ini. Bek Inter Milan, Jan Bisek, telah menolak tawaran dari sejumlah klub Premier League demi tetap bersama Nerazzurri musim panas ini. Prioritas Bisek adalah melanjutkan karirnya di Inter setidaknya untuk 1 musim lagi, tulis laporan Matteo Moretto. Keputusan ini diambil meskipun ada peluang bagi Inter untuk meraih keuntungan besar dari penjualannya. Bisek bergabung dengan Inter 2 musim lalu dari klub Denmark, Aarhus, dengan nilai transfer sekitar 7 juta euro. Kini, investasi itu dianggap sebagai pembelian cerdas karena nilai sang pemain telah meningkat tajam. Ungkap laporan tersebut, setelah masa adaptasi awal, bek asal Jerman itu berhasil mengamankan tempat di starting 11. Rumor mengenai kepergian Bisek sempat mencuat di bursa transfer kali ini. Beberapa klub Liga Inggris mencoba mendekatinya, namun tawaran tersebut langsung ditolak oleh sang pemain. Jelas laporan tersebut, Inter sebenarnya dapat mempertimbangkan menjual Bisek karena potensi keuntungan finansial yang signifikan. Namun, sang pemain berusia 24 tahun itu, memilih komitmen jangka panjang bersama Inter. Di bawah Christian Cifu, hanya 3 pemain yang mendapat jaminan inti 11 pertama. Hanya 3 pemain yang dijamin akan mengisi starting 11 Inter Milan di bawah kepemimpinan Christian Cifu, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan Lautaro Martinez. Cifu berencana mengubah struktur tim dengan beralih dari formasi 3-5-2 ke 3-4-2-1, tulis laporan Gazzetta dello Sport. Perubahan ini akan berdampak besar pada peran dan posisi banyak pemain dalam skuad. Cifu tetap mempertahankan skema 3 bek dan 2 wing back yang telah menjadi ciri khas Inter di era Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Namun, ia tidak akan lagi mengandalkan trio gelandang dan 2 striker secara konsisten. Jelas laporan tersebut, formasi 3-5-2 kini hanya akan menjadi opsi cadangan bagi pelatih asal Rumania itu. Dalam formasi baru 3-4-2-1, hanya Barella, Bastoni, dan Lautaro yang posisi utamanya tak tergoyahkan. Barella tetap menjadi jangkar utama di lini tengah berkat konsistensi dan dinamismenya. Bastoni juga tetap vital di lini belakang karena kemampuan bertahan, dan kontribusi dalam membangun serangan dari belakang. Sementara itu, Lautaro Martinez tetap tak tergantikan di lini depan berkat ketajaman, fleksibilitas posisi, dan etos kerjanya. Dedikasi Christian Cifu, datang paling pagi pulang paling akhir. Christian Cifu langsung menunjukkan totalitasnya dalam 2 hari pertama memimpin Inter Milan di pusat latihan Appiano Gentile. Ia menjadi orang pertama yang tiba dan terakhir yang meninggalkan tempat latihan, menunjukkan komitmen penuh di awal masa jabatannya sebagai pelatih kepala, ungkap jurnalis Matteo Barzaghi melalui Sky Sport Italia. Cifu kembali ke tempat yang sangat ia kenal, tempat di mana ia pernah menjuarai segalanya bersama Nerazzurri sebagai pemain.
Meski disebut sebagai salah satu wajah baru di Fiorentina, nyatanya Cifu bukanlah sosok asing. Ia pernah menjadi bagian penting dari era Mourinho dan juga sempat bermain di bawah arahan Roberto Mancini, tulis laporan tersebut. Kini, untuk ketiga kalinya ia menandatangani kontrak dengan Inter, dulu sebagai pemain, lalu pelatih Primavera, dan sekarang pelatih tim utama. Ekspektasi tinggi untuk musim pertama, Francesco Pio Esposito. Ekspektasi tinggi mengiringi Francesco Pio Esposito jelang musim barunya bersama tim utama Inter Milan. Pihak klub melihat potensi besar dalam diri striker muda ini setelah penampilan impresifnya di ajang Club World Cup, tulis laporan Tuttosport. Inter kini tidak sekadar berharap, tapi benar-benar menyiapkan Esposito sebagai bagian penting dari skuad. Esposito telah menjadi bagian dari Akademi Inter sejak usia 13 tahun dan tampil gemilang di berbagai level tim muda. Musim lalu bersama Spezia, ia mencetak 19 gol dan hampir membawa klub itu promosi dari Serie B. Ungkap sumber tersebut, performa itu membuat banyak klub Serie A tertarik meminjamnya, tetapi Inter memilih mempertahankannya. Pio Esposito menawarkan sesuatu yang unik dalam skuad Inter saat ini. Ia adalah penyerang murni nomor 9 dengan kekuatan fisik, kemampuan tahan bola, serta penyelesaian akhir yang tajam, jelas laporan tersebut. Dengan profil seperti itu, ia bisa memberikan dimensi baru dalam lini serang Nerazzurri. Inter salah satu dari sekian banyak klub yang mempelajari situasi Gianluigi Donnarumma. Paris Saint-Germain berisiko kehilangan Gianluigi Donnarumma secara gratis musim depan, jika mereka tidak mencapai perpanjangan kontrak musim panas ini, dan membiarkan kiper asal Italia tersebut bertahan. Kontrak kiper timnas Italia itu akan berakhir pada Juni tahun depan dan belum ada kesepakatan perpanjangan, tulis laporan Gazzetta dello Sport. PSG pun sudah mencapai kesepakatan personal dengan Lucas Chevalier, dan tengah bernegosiasi lanjutan dengan Lille. Inter Milan disebut sebagai salah satu klub yang memantau situasi Donnarumma, namun jelas Nerazzurri tidak sendirian. Galatasaray, Manchester City, Manchester United, Chelsea, dan Real Madrid semua siap bersaing. Keunggulan Inter dari tim lainnya adalah karena merupakan tim Italia, di mana pada wawancara terakhir sang kiper dia menyatakan bahwa ia merindukan Italia dan rumahnya. Sementara dari sisi penawaran gaji yang akan ditawarkan untuk gaji si pemain, hampir pasti Nerazzurri akan kalah saing dari tim-tim besar Eropa lainnya. Sebelum terima tawaran Al Nassr, Jorge Mendes tawarkan lagi Joao Felix ke Inter. Super agen Jorge Mendes telah menawarkan Joao Felix kepada Inter Milan pada bursa transfer musim dingin lalu dan musim panas ini. Felix sempat menjadi opsi yang diajukan ke Nerazzurri meski performanya di AC Milan musim lalu kurang mengesankan, tulis laporan Matteo Moretto. Namun sekarang pemain asal Portugal itu kini segera bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr. Felix dipastikan tidak akan bertahan di Chelsea, yang siap menjualnya dengan harga tinggi. Sebelumnya, Felix sempat membela Atletico Madrid, Barcelona, dan terakhir AC Milan secara pinjaman. Meski sempat dikaitkan dengan Benfica, Al Nassr kini berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangannya. Sebelum bergabung dengan AC Milan, pemain asal Portugal tersebut ditawarkan ke Inter. Namun karena Joaquin Correa tak kunjung hengkang, membuat kepindahannya tak pernah terrealisasi. Meski ingin gabung Inter, Giovanni Leoni tak bisa menunggu selamanya. Bek muda Parma, Giovanni Leoni, ingin bergabung dengan Inter Milan pada musim panas ini. Leoni melihat Inter sebagai tempat yang ideal untuk berkembang, terutama karena kedekatannya dengan pelatih Christian Cifu, tulis laporan Corriere dello Sport. Inter telah memantau Leoni sejak ia berada di Sampdoria. Namun pada saat itu manajemen klub menganggapnya masih terlalu muda dan mengalihkan investasi ke Thomas Palacios yang juga sama-sama potensial. Penampilan apiknya di paruh kedua musim kemarin di bawah Cifu membuat Inter kembali terpincut. Pemain berusia 19 tahun itu dipandang sebagai investasi jangka panjang di sektor pertahanan.
Leoni sendiri disebut sangat menginginkan transfer ke Inter, tetapi ia juga memberi sinyal tak akan menunggu selamanya. Jika Inter tidak segera bergerak, Leoni bisa mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Jelas laporan tersebut, ketertarikan dari klub seperti AC Milan dan Juventus menambah tekanan bagi Inter untuk segera mengambil keputusan. Van Heusden tak kembali ke kamp pelatihan, meski masih miliki kontrak dengan Inter. Bek Inter Milan yang tak masuk rencana tim, Zinho Van Heusden, akan menjalani latihan bersama klub Spanyol Marabella sebagai bagian dari proses trial jelang kemungkinan transfer. Van Heusden dikeluarkan dari program pramusim Inter dan kini sedang mencari klub baru untuk melanjutkan karir, tulis laporan Simone Tocna melalui FC Internews. Klub asal Spanyol kasta ketiga itu bisa menjadi tujuan berikutnya bagi bek asal Belgia tersebut. Van Heusden bergabung dengan Akademi Inter pada 2015, dan sempat digadang-gadang sebagai salah satu talenta besar dari Standard Liège. Namun perjalanan karirnya diwarnai dengan serangkaian cedera yang menghambat perkembangannya, ungkap laporan tersebut, setelah sempat dijual dan dibeli kembali oleh Inter pada 2021. Ia menjalani beberapa masa pinjaman ke Genoa, AS Alkmaar, Standard Liège, hingga terakhir di Mechelen. Terungkap, bagaimana Ange Yohan Boni akan digunakan Christian Cifu pada musim depan. Inter Milan berencana menjadikan Ange Yohan Boni sebagai pelapis utama Marcus Thuram untuk musim depan. Striker asal Prancis itu direkrut dari Parma dengan kontrak 5 tahun dan diproyeksikan untuk berkembang di bawah bimbingan sesama kompatriotnya, tulis laporan Tuttosport. Boni mencuri perhatian Inter setelah tampil solid di musim debutnya bersama Parma di Serie A. Boni bergabung dengan Parma pada 2021 dan berkembang pesat selama 4 tahun terakhir. Musim lalu menjadi titik balik kariernya setelah sukses membantu Parma bertahan di kasta tertinggi, ungkap laporan tersebut. Kehadiran Christian Cifu, mantan pelatih Parma yang kini menukangi Inter, turut memperkuat minat klub terhadap sang striker. Inter tidak memasang Boni sebagai pilihan utama di lini depan, terutama dengan rencana kedatangan penyerang baru seperti Ademola Lookman. Namun, Boni tetap akan memiliki peran penting sebagai pelapis langsung Marcus Thuram dalam formasi 3-4-2-1, jelas laporan tersebut. Klub berharap Boni bisa menyerap pengalaman dari Thuram, dan berkembang secara bertahap. Perang dingin Inter dan Aslani, tawaran 15 juta euro Real Betis ditolak si pemain. Inter Milan tengah mengalami kebuntuan dalam proses transfer Christian Aslani setelah sang gelandang menolak pindah ke Real Betis. Inter berharap bisa melepas Aslani dengan nilai 15 juta euro, namun sang pemain hanya ingin hengkang ke klub Serie A, tulis laporan Gazzetta dello Sport. Situasi ini membuat Inter frustrasi karena belum ada klub Italia yang bersedia membayar harga tersebut. Aslani sudah 3 musim membela Nerazzurri sejak direkrut dari Empoli pada musim panas 2022. Meski mendapat menit bermain selama 3 musim, ia belum mampu mengamankan tempat di starting 11. Ungkap sumber tersebut, Inter menilai perkembangan sang gelandang tidak sesuai ekspektasi, sejak pembelian senilai 14 juta euro 3 tahun lalu. Kini, Inter tidak lagi memasukkan Aslani dalam rencana jangka panjang mereka. Klub ingin memanfaatkan minat dari Real Betis untuk menguangkan sang pemain, jelas laporan itu. Betis menjadi satu-satunya klub yang siap memenuhi tuntutan harga dari pihak Nerazzurri.